Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tentunya untuk kita semua. Pagi hari ini kita berkumpul lagi bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, rekan-rekan, wartawan, jurnalis, reporter, kameramen, dan dari semua media yang sudah hadir, baik secara virtual maupun secara offline di sini. Saya Nuke Mutikania, saya akan mengantarkan press conference pada pagi hari ini, opening COP 4.1 Minamata Convention on Mercury. Telah hadir bersama-sama dengan kita semua ada Ibu Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Ibu Rosa Vivien Ratnawati, selaku Presiden COP 4 Minamata Convention on Mercury, Miss Monica, Executive Secretary of the Minamata Convention, Bapak Muhsin Shihab, selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk COP 4 Minamata Convention on Mercury. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon kesediaan kepada Ibu Rosa Vivien Ratnawati selaku Presiden COP 4 Minamata Convention on Mercury untuk menyampaikan pernyataannya terkait pembukaan yang telah dilakukan kemarin pada tanggal 1 November 2021. Kepada Ibu Rosa Vivien Ratnawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, shalom, dan selamat pagi. Rekan-rekan wartawan sekalian, terima kasih karena kalian sudah hadir di sini baik secara fisik maupun online. Dan saya hadir di sini bersama Ibu Monica Stankiewicz yang nanti akan menyampaikan tentang Sekretariat Minamata. So talking about what is the Minamata Convention Secretariat, and then what is the task, and then what is your hope for the COP4 in Indonesia. Dan saya juga hadir di sini bersama dengan Bapak Muhsin Shihab. Beliau diplomat Kemlu, staf ahli Menteri Luar Negeri, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Delri, Delegasi Republik Indonesia. Dan alhamdulillah kawan-kawan wartawan, kemarin kita sudah memulai acara Minamata ini, dibuka secara resmi pada tanggal 1 kemarin pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 1 PM waktu Eropa, CET. Dan pertemuan COP 4 ini dibagi dua seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi 41 kita sebut, ini adalah pertemuan yang dilakukan secara online pada tanggal 1 sampai 5 November, dan nanti secara fisik COP 4.2 akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 21 sampai 25 Maret 2022. Dan kita harapkan bahwa pandemi COVID-19 ini akan di Bali juga akan dapat berjalan dengan lancar. Kawan-kawan sekalian, saya juga mau melaporkan bahwa pertemuan Minamata ini selama 5 hari dihadiri oleh 135 negara, dan ada beberapa negara yang di konvensi Minamata ini. Dan pertemuan kemarin alhamdulillah Ibu Menteri menyampaikan pidato sambutannya, juga Ibu Inger Anderson, Direktur Eksekutif UNEP, United Nations Environment Program, juga Ibu Monica Stankiewicz yang datang dari Jenewa, beliau adalah Eksekutif Sekretari Konvensi Minamata, dan saya sendiri. Dan kemarin Ibu Menteri menyampaikan bahwa dari negara-negara yang hadir
semalam online itu ada 600 karena kita juga mengakomodir para observer, ada NGO, akademisi yang hadir, tidak hanya anggota delegasi atau partis, tapi memang mereka diberi kesempatan berbicara apabila seluruh anggota partis itu, para pihak itu sudah menyampaikan pendapatnya dan masih ada waktu. Tapi secara tertulis tentu saja observer itu bisa menyampaikan pendapatnya. Ibu Menteri juga mengirimkan pesan kepada dunia bahwa konvensi Minamata terus memberikan solusi, diharapkan terus memberikan solusi terhadap masalah lingkungan hidup, lingkungan global terkait merkuri. Dan saya terima kasih sama teman-teman wartawan sudah antusias menyampaikan kepada saya melalui WA, pertanyaan dan sebagainya untuk kemudian bisa melakukan diseminasi kepada publik apakah konvensi Minamata dan bahayanya merkuri. Jadi saya terima kasih sama teman-teman wartawan. Dan saya harapkan teman-teman wartawan juga tak henti-hentinya juga mengirimkan pesan kepada publik bahwa acara ini sampai tanggal 5 dan bisa kemudian kami juga memberikan update nanti Humas melalui Mbak Nuke nanti bisa memberikan update apa saja yang dibahas setiap harinya dalam COP 41 yang dilakukan secara online. Ibu Menteri juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah menurunkan penggunaan merkuri 374,4 kg di sektor industri lampu dan baterai. Sementara untuk dari industri pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan energi sudah mampu mengendalikan 710 kg emisi merkuri. Kemudian juga sektor kesehatan 4.700 kg merkuri, dan yang juga hangat selalu beritanya adalah penambangan emas skala kecil sebanyak 12,4 ton. Dan rekan-rekan wartawan tentu saja tahu bahwa merkuri sudah dilarang digunakan di penambangan emas, khususnya penambangan emas skala kecil. Juga dalam sambutannya Ibu Inger Anderson, Direktur Eksekutif UNEP, yang pertama memberikan apresiasi terhadap Indonesia yang sudah menyiapkan dengan baik untuk menjadi tuan rumah konvensi Minamata yang keempat ini. Dan juga beliau berpesan memang ketika kita menyelesaikan persoalan merkuri, kita tidak bisa menyelesaikan secara sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan seluruh negara, terutama terkait dengan perdagangan ilegal dan sebagainya. Nah, untuk perdagangan ilegal nanti Pak Musin selaku Ketua Delri akan menyampaikan bahwa Indonesia berinisiatif untuk membuat deklarasi secara bersama-sama untuk memerangi perdagangan ilegal merkuri dalam tingkat global. Dan rekan-rekan wartawan Afrika untuk kemudian menyampaikan harapan bahwa seluruh dunia regional-regional itu juga kita bersama-sama untuk berperang melawan merkuri dan mengharapkan merkuri itu hanya tinggal menjadi sejarah. Dan kalau ditanya, teman-teman wartawan sering tanya sama saya, apa sih yang ingin dicapai oleh Indonesia ketika kita bersedia melaksanakan konvensi Minamata COP keempat ini di Indonesia sebagai tuan rumah. Memang kami ingin mempertegas, pemerintah Indonesia mempertegas bahwa komitmen upaya pengurangan dan penanganan merkuri itu dibutuhkan juga dengan peran diplomasi lingkungan hidup di tingkat global. Jadi kita mau menunjukkan bahwa Indonesia mampu dan Indonesia berperan dalam diplomasi tingkat global. Kemudian juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia serius dalam menangani persoalan-persoalan merkuri ini.
dan salah satunya juga wujud pengakuan dunia internasional terhadap usaha Indonesia pengurangan dan penghapusan merkuri. Dan yang lain adalah mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan lingkungan secara global. Kita tahu teman-teman bahwa sekarang juga dilakukan pertemuan tingkat global untuk perubahan iklim di Glasgow, dan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga hadir di sana bersama Bapak Presiden dan menteri-menteri yang lain. Diharapkan sukses untuk membawa kepemimpinan Indonesia dalam masalah lingkungan hidup di tingkat dunia. Baik yang sedang dilaksanakan di Glasgow maupun kami yang sekarang sedang mengadakan secara online di Jakarta, dan tahun depan kami akan mengadakan di Bali. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rosa Vivin Ratnawati selaku Presiden COP4 Minamata Convention on Mercury. Selanjutnya sudah hadir juga bersama kita ada Miss Monica yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Vivin selaku Executive Secretary of the Minamata Convention on Mercury. Miss Monica, time is yours. Thank you. Okay. Suara saya? Oh baik, yang di luar minta tolong. There is a delay voice. Good morning, everyone, and let's wait until the. We still fix it because there is an echo. Tes, masih. Tes, masih ya, sebentar ya. Please wait a minute, Miss Monica. Yang di luar bisa dibantu? Mungkin volumenya dikecilkan. Iya, volumenya biar nggak Tes. Masih? Tes. Masih. Tes. Ini mengganggu teman-teman yang media televisi sepertinya. Televisi terutama, sudah TV. Tes. Sudah cukup? Tes. Teman-teman? Masih ya. Saya masih seperti ada di gua ya. Oke. Mungkin suaranya dikecilin kali yang di sini, jadi enggak. Ini digedein kalau ini kayaknya. Ayo kecilin dulu tolong. Double. Tes. Masih. Ini ada petugas di dalam sini nggak yang bisa matiin yang di dalam ini aja nih? Nah, TV-nya sebenarnya. Oh, TV dimatikan TV. Oh, suaranya, iya. Masa TV-nya saya matikan? Nanti kalau TV-nya mati saya tahlilan. Boleh dibantu? Nah. Ya, suara TV. Ya. Baik. Oke. Tes. Oke. Sekarang suara saya nggak ada? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting bisa mendengar saya. Oke. Baik. Monica. Thank you so much. So good morning, everyone. Let me perhaps start by explaining what is the role of the Secretariat of the Minamata Convention. So the Secretariat is established by the convention itself, so it's a part of the legally binding treaty. Bisa dengar? Aduh. Wait a moment, they cannot hear the voice. Oh, and I see. Di dalam mati. Tes. Udah. Yang TV yang mati.
Tes, tes. Sekarang cukup terdengar? Kurang? Lagi mute. Cukup. Tes. Oke. Oke. Bisa? Okay, so you can start it. All right, thank you so much. So good morning, everyone, and I'm very happy to be here. And let me start by explaining what is the role of the Secretariat of the Minamata Convention. The Secretariat is established by the text of the convention itself, and the tasks of it are listed there. So one of the tasks is to make arrangements for meetings under the convention, so of its subsidiary bodies as well as of the conference of the parties. It is also to provide assistance to parties, and in particular countries, developing countries, to provide some capacity building and technical assistance upon request. It is also to support parties in exchanging information related to the implementation of the convention. We also coordinate with other multilateral environmental agreements, in particular those related to chemicals and waste. And we are also part of United Nations environmental program. So Secretariat of the Minamata Convention is administrated by UNEP. Our particular role for the fourth meeting of the Conference of the Parties started really 2 years ago. So the preparations for the meetings just started after the previous Conference of the Parties was held. So already since 2018, the Secretariat has been helping to coordinate intergovernmental process and intersessional process to prepare for the meeting that started this week on Monday. This involves meetings of different subsidiary bodies, preparing all documentation for the meeting, and also cooperating closely with the president of the fourth conference of the parties, Madame Rosa Ratnavati, for example, for preparing formal agenda for the meeting, the program for the meeting, and assisting president for her role to facilitate negotiation of the party. Regarding the upcoming or the ongoing conference of the parties, the expectations are quite high, and this is for two reasons. One reason is that for the first time ever, the conference of the parties will be held in two parts. So during this week, we are holding an online segment of the meeting, which is quite a challenging situation to negotiate, because our parties, our delegates are not with us. They are connected via internet. So Madam President has a task to still deliver the outcome and to lead negotiations while in a virtual setting. So this is new, and it has been proceeding very well so far. We have done the entire program for Monday, and I'm hopeful, and I believe that the entire COP this week will be equally successful. And the second new situation is that this COP, and especially second segment that is planned for March next year in Bali, is the first time that it is held outside the seat of the Secretariat. So we are seated, our headquarters are in Geneva, and this is the first time that the meeting is held outside in Geneva. So Indonesia is the first host country who offered to host a conference of the parties under the Minamata Convention. So of course all eyes are on Indonesia, and when we will meet in Bali next year, we will have the full agenda to cover, which is starting from a proposal to amend the convention related to mercury added products and processes in which mercury is used. It is about also establishing a framework for effectiveness evaluation of the convention, and many other items that Madam President will be leading negotiation on in March next year. So I think we are in a good hands and heading towards the full success. Thank you. Okay, thank you, Ms. Monica. Executive Secretary of the Minamata Convention on Mercury. Baik, selanjutnya satu lagi pembicara, Bapak Muhsin Shihab,
yang mungkin akan menyampaikan bagaimana perkembangan dari negosiasi yang telah dilakukan hari pertama kemarin. Kepada Bapak Muhsin Syihab selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk Minamata Convention on Mercury, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Apakah suara saya terdengar? Ya, oke. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya ingin menyampaikan beberapa update. Yang pertama terkait proceeding yang sudah berjalan kemarin, sudah sangat bagus, dinamikanya cukup tinggi dan didahului dengan pertemuan dengan biro dipimpin oleh Presiden, kemudian regional groups juga, kemudian yang ketiga, sesi yang ketiga adalah plenary yang dihadiri oleh sekitar 600 peserta dari 135 negara plus negara-negara yang masih menjadi observer karena mereka belum meratifikasi tetapi akan segera meratifikasi. Yang kedua terkait dengan opening juga sudah dijelaskan oleh Presiden COP berbagai sambutan dan bagi Indonesia menginginkan sebuah proses yang inklusif dengan prinsip keamanan dan kesehatan tetap terjaga baik di COP 4.1 maupun COP yang kedua. Hal-hal lain yang perlu saya sampaikan, agenda yang terbahas kemarin juga adalah secara substantif ada isu tentang usulan tanggal pelaksanaan COP42 yang sudah kita sampaikan dan saya sebagai Ketua Delri menyampaikan proposed dates untuk COP 4.2 yaitu tanggal 21 sampai tanggal 25 Maret. Dan sudah saya sampaikan kepada seluruh delegasi terkait kebijakan dan penanganan COVID secara nasional di Indonesia juga bagaimana kondisi update COVID di Bali. Secara nasional kita sudah menyampaikan bahwa positivity rate kita itu di bawah 0,5%, jauh di bawah positivity rate yang dicanangkan oleh WHO sebesar 5%. Yang kedua, saya sampaikan juga kondisi Bali tingkat vaksinasinya sudah hampir 100% dan kondisi logistik dan sebagainya kesiapan kita untuk menyambut delegasi baik dari segi logistik, keamanan maupun kenyamanan. Kita akan mencoba semaksimal mungkin dan kita sudah menjelaskan bahwa sekretariat juga akan melakukan tinjauan lapangan site visit ke Bali nanti tanggal 7 sampai tanggal 10 untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak keamanan, kesehatan maupun dengan pemerintah daerah di Bali. Dari penjelasan saya itu banyak negara memberikan tanggapan yang cukup positif, bahkan semua yang menyampaikan intervensi mendukung pelaksanaan tanggal COP 4.2 di tanggal 21 sampai tanggal 25 Maret. Dan sebagian besar bahkan mengusulkan agar dilaksanakan secara penuh in person. Ini membuktikan sekali lagi bahwa penanganan COVID kita mendapatkan kepercayaan internasional. Dan hal ini yang perlu tetap kita jaga agar nanti sampai Maret kondisi COVID kita akan jauh lebih baik dan kita bisa menerima delegasi COP Minamata yang diperkirakan bisa mencapai 1.000 orang. Atau bahkan mungkin lebih. Nah, hal-hal lain yang juga terbahas tadi malam adalah terkait dengan deklarasi Bali. Deklarasi Bali
akan dipresentasikan kembali oleh saya nanti malam, tetapi tadi malam sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan roadmap bagaimana pelaksanaan deklarasi Bali ini yang menjadi usulan Indonesia sampai nanti adopsinya. Kita menyampaikan bahwa kita ingin proses yang inklusif dan mengharapkan masukan dari berbagai negara. Sejauh ini sudah ada beberapa negara yang memberikan masukan secara tertulis dan juga dukungan. Masukan antara lain dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jamaika yang mengharapkan juga dapat diakomodasi. Dari masukan-masukan tersebut nanti kita akan presentasikan karena revised draftnya sudah kita sampaikan dan kita akan presentasikan malam nanti untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dari para delegasi yang hadir nanti malam, dan setelah itu kita akan mencoba mengkonsolidasikan kembali dan akan membuka sesi pembahasan nanti pada saat COP42 di Bali. Diharapkan nantinya akan diadopsi di sana. Apa signifikansi dari deklarasi Bali yang kita usulkan? Yang pertama, kita menginginkan agar ada upaya penghapusan perdagangan ilegal merkuri di dunia. Yang kedua, ini akan menjadi kontribusi nyata Indonesia terhadap proses penghapusan itu dan sekaligus menjadi testimoni kepemimpinan Indonesia di diplomasi lingkungan hidup. Hal-hal apa antara lain yang disebutkan di dalam deklarasi Bali ini? Yang pertama terkait dengan monitoring proses perdagangan ilegal merkuri. Yang kedua ada law enforcement di situ. Ketiga juga kita ingin memperjuangkan tentunya kepentingan negara berkembang terkait dengan capacity building, technical cooperation untuk secepatnya negara-negara berkembang juga bisa meninggalkan penggunaan merkuri dan sekaligus menghindari perdagangan ilegal merkuri. Dan tentu juga di dalam deklarasi itu ada himbauan kepada semua pemangku kepentingan terkait awareness raising, meningkatkan pemahaman agar tidak melakukan perdagangan ilegal merkuri, baik itu di platform medsos termasuk juga di e-commerce. Di situ juga kita harapkan agar tidak terjadi. Tetapi secara prinsip kita ingin ini diadopsi secara secara konsensus dengan pendekatan yang inklusif. Rekan-rekan wartawan yang ingin saya sampaikan juga bahwa dalam proses partisipasi Indonesia ini kita didukung penuh oleh seluruh instansi, kementerian dan lembaga terkait. Antara lain tentunya KLHK, ada Kemenko Marinvest, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian ESDM, ada juga BRIN, ada juga Kementerian Kesehatan, dan tentunya juga dari Kementerian Luar Negeri. Rapat-rapat Delri selalu dilakukan secara intensif setiap hari. Kita melakukan rapat, sebentar lagi juga setelah pertemuan dengan rekan-rekan wartawan kita akan melakukan koordinasi dengan Delri. Koordinasi secara online juga platformnya bagus dan semua terfasilitasi dengan baik. Yang lain yang tadi malam dibahas juga terkait dengan effectiveness evaluation. Ini substansi yang sangat krusial karena ada mandat di konvensi sejak COP pertama
itu diharapkan 6 tahun setelah COP pertama ada implementasi dari effectiveness evaluation. Oleh karena itu, karena COP pertama dilaksanakan pada tahun 2017, diharapkan pada tahun 2023 ada effective evaluation framework yang sudah ada. Nah, COP4 ini menjadi krusial karena diharapkan effective evaluation akan dapat diadopsi. Karena itu ada pembahasan yang cukup intens dan kita sangat berharap ini akan menjadi legacy juga bahwa effective evaluation framework diadopsi pada saat COP dilaksanakan di Indonesia. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan Ketua Delri, posisi pemerintah Indonesia dan harapan-harapan yang disampaikan oleh negara-negara terkait ketuan rumahan Indonesia. Sedikit mungkin saya akan menitik beratkan dari apa yang sudah menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Monika, bahwa COP ini adalah COP yang pertama sekali dilakukan 2 fase. Fase pertama secara virtual dan fase kedua diharapkan nanti secara in person. Dan COP ini adalah COP yang pertama dilakukan di luar markas besar Minamata Convention yang ada di Jenewa. Jadi Indonesia menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah COP Minamata Convention selain di Jenewa tentunya. Dan tadi Ibu Monika menjelaskan tentang betapa pentingnya sekretariat untuk memfasilitasi implementasi COP Minamata Convention yang antara lain juga memfasilitasi technical cooperation, capacity building bagi negara-negara berkembang. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kita bisa berdialog as necessary. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhsin Syihab selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk Minamata Convention on Mercury. Baik, demikianlah teman-teman, rekan-rekan media press conference yang dilakukan setelah opening ceremony COP 4.1 Minamata Convention on Mercury. Kepada para narasumber di sini, pada Ibu Rosa Vivin, kepada Miss Monika, Pak Muhsin Syihab, terima kasih banyak sekali lagi dan tentunya terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Kelanjutannya, informasinya seperti apa, perkembangannya, informasi yang terkini nanti akan tetap kami sampaikan. Bisa melalui berbagai kanal, boleh langsung menghubungi kepada saya juga boleh, kepada Ibu Vivin juga langsung boleh, atau kepada Pak Muhsin juga boleh, ya. Nanti kita akan berbincang lagi di luar, ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Nanti bagaimana caranya menghubungi beliau-beliau nanti sama saya. Karena beliau padat sekali agendanya untuk rapat. Tadi seperti disampaikan Pak Muhsin ya, beliau sudah akan menghadapi rapat yang berikutnya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamera tengah, oke. Iya.